Pada akhir Mei ini, tepatnya pada tanggal 29 Mei tahun 2006 berarti sudah 16 tahun berlalu sejak pertama kali lumpur lapindo dari tanah wilayah timur Jawa menyembur. Semburan lumpur itu berasal dari sumur Banjar Panji 1, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur di lokasi pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas, di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Penyebab terjadinya semburan gas disertai lumpur panas hingga kini masih misterius. Dari arsip pemberitaan harian Kompas tanggal 30 Mei tahun 2006, warga Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang tinggal 150 meter dari lokasi, mengaku gas mulai muncul sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun, sesungguhnya lumpur bersuhu 60 derajat Celcius dan gas itu mulai menyembur sejak subuh, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di tengah areal persawahan desa. 2 warga dilaporkan keracunan akibat menghirup gas yang diketahui mengandung hidrogen sulfida itu. Penyebab terjadinya semburan gas disertai lumpur panas hingga kini masih misterius. Informasi yang didapat simpang siur, bahkan bertolak belakang. Dikutip dari Kompas, tanggal 29 Mei tahun 2021, seorang mekanik PT 3 Musim Jaya Mas, kontraktor pengeboran, mengatakan, semburan gas disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran. Saat di kedalaman 9.000 kaki atau 2.743 meter dan akan diangkat untuk ganti rangkaian, bor tiba-tiba macet. Gas tak bisa keluar melalui saluran fire pit dalam rangkaian pipa bor, dan menekan ke samping, akhirnya keluar ke permukaan melalui rawa. Dari dokumen yang diterima, yang ditujukan kepada Lapindo Brantas Inc., pada tanggal 18 Mei tahun 2006 atau 11 hari sebelum semburan gas, PT Lapindo Brantas sudah diingatkan soal pemasangan casing atau pipa selubung oleh rekanan proyek. Pipa sudah harus dipasang sebelum pengeboran sampai di formasi Kujung, lapisan tanah yang diduga mengandung gas atau minyak di kedalaman 2.804 meter. Sebagai operator proyek belum memasang casing berdiameter 95/8 inci pada kedalaman 2.590 meter. Pemasangan casing adalah salah satu rambu keselamatan. Menanggapi hal itu, Wakil Presiden PT Lapindo Brantas Bidang General Affairs Yuniwati Triana membuat pernyataan tertulis. Isinya, sesuai dengan program pengeboran yang disetujui, pipa 95/8 inci akan dipasang 15-20 kaki 4,5-6 meter di dalam formasi Kujung, sekitar 8.500 kaki. Dengan pengalaman pengeboran sumur terdekat, sumur Porong 1, menurut Yuniwati, casing 50 kaki di atas formasi Kujung menimbulkan masalah loss and kick yang sulit diatasi. Kedalaman lapisan batuan tidak bisa diprediksi tepat. Karena itu, penentuan kedalaman pipa sangat ditentukan oleh tekanan aktual formasi dan kondisi lubang saat itu, kata Yuniwati. Dia menjelaskan, beberapa kali mengecek dan belum juga sampai ke formasi Kujung, pengeboran diteruskan ke 2.667 meter. Formasi Kujung tetap belum ketemu. Survei kedalaman dengan cek shot dilakukan di 2.667 meter. Hasilnya tak jelas. Dari interpretasi seismik, diduga formasi Kujung ada di 2.682 meter, 2.865 meter, bahkan paling mungkin 2.926 meter. Hingga 2.804 meter tetap belum ketemu. Mempertimbangkan kondisi lubang saat itu, diputuskan terus mengebor hingga menembus formasi Kujung, hingga 2.865 meter, mempertimbangkan kick tolerance pengeboran maksimum. Namun, pada 2.833 meter telah terjadi loss, ujar Yuniwati. Perusahaan berupaya untuk menghentikan kebocoran gas yang diduga akibat runtuhnya dinding sumur bagian dalam ini dengan cara menginjeksi lumpur berat ke dalam sumur. Namun, upaya itu tak menandatangkan hasil yang optimal. Sumur pengeboran terus menyemburkan material panas dari dalam bumi. Lumpur terus dimuntahkan, hingga meluas ke area di sekitarnya. Mencegah semburan lumpur membanjiri pemukiman warga, dibangunlah tanggul-tanggul penahan dari material tanah yang dikerjakan menggunakan eskavator dan alat-alat berat lainnya. Lumpur yang tak kunjung berhenti menyembur menyebabkan beberapa kali tanggul mengalami jebol di sana-sini, karena tak kuat menahan tekanan yang ada. Tak pelak, lumpur yang tertampung pun tumpah menerjang pemukiman warga. Tidak hanya membanjirinya, namun menenggelamkannya. Salah satu kejadian tanggul jebol terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2006. Diberitakan tanggal 29 Mei tahun 2021, tanggul penahan lumpur setinggi 3 meter di Desa Siring jebol sepanjang 15 meter. Akibatnya, 750 rumah warga tergenang, 5.680 jiwa diungsikan, dan jalur kereta api Surabaya-Malang juga Surabaya-Banyuwangi tertutup. Hingga saat ini,
Tidak ada yang bisa memastikan kapan lumpur yang berasal dari kedalaman 2.734 meter itu akan berhenti menyembur. Mengutip arsip tanggal 19 Juni tahun 2006, dalam 21 hari kejadian saja sudah 90 hektar lahan yang terdiri dari sawah, tambak, juga permukiman, sudah terendam lumpur sedalam 1-6 meter. Ketika itu, General Manajer PT Lapindo Brantas, Imam Agustino menyebut setiap harinya, sekitar 5.000 meter kubik lumpur dimuntahkan. Bagaimana dengan hari ini, ketika lumpur sudah menyembur selama 15 tahun hingga membentuk bagian menyerupai kawah yang aktif mengeluarkan asap, di antara hamparan luapan lumpur yang telah mengering. Tangkapan layar dari citra Google Maps di atas dapat membantu kita mengetahui seberapa luas area yang telah ditelan oleh lumpur panas ini. Untuk menangani bencana ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menggelontorkan anggaran dalam jumlah yang tidak sedikit. Dianggarkan dana sebesar Rp239,7 miliar untuk penanganan lumpur ini. Dana itu, diantaranya digunakan untuk optimalisasi pengaliran lumpur ke Kali Porong juga menjaga keandalan tanggul dan infrastruktur penopang